Jika kamu lebih suka menghabiskan waktu sendirian dengan membaca buku atau menonton acara favorit daripada pergi main dan clubbing, mungkin kamu adalah seorang penyendiri. Mereka yang suka sendirian merasa senang ketika mereka berhasil menghabiskan satu hari tanpa berbicara dengan siapapun. Biasanya mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih dalam dengan diri mereka sendiri daripada dengan manusia lainnya. Jika kamu merasa seperti itu, kemungkinan besar kamu tidak merasa perlu mendapatkan validasi dari orang lain dan juga tidak mencari teman hanya untuk sekedar berbagi pikiran. Dan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Meskipun istilah penyendiri memiliki konotasi negatif, itu tidak berarti bahwa menjadi seorang penyendiri adalah hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kamu kemungkinan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada orang yang lebih terbuka. Jadi inilah 11 tanda bahwa kamu dilahirkan sebagai seorang penyendiri. Nomor 1, kamu orang yang sangat pribadi. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu bisa saja mendapatkan promosi pekerjaan terbesar dalam hidupmu, atau mungkin sedang berjuang dengan bisnis startupmu, tidak ada yang akan tahu. Kamu menangani masa-masa terbaik dan terburukmu sendiri tanpa perayaan atau penghiburan dari orang lain. Selain itu, kamu tidak merasa perlu untuk berbagi momen-momen tersebut dengan orang lain. Kamu mungkin merasa bahwa itu sama sekali tidak perlu atau hanya tidak ingin menghabiskan energimu pada hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang sangat pribadi dan lebih suka menangani urusanmu tanpa mengganggu orang lain. Nomor 2, kamu suka melakukan banyak hal sendirian. Apakah kamu adalah anak yang selalu lebih suka bekerja sendirian di kelas? Apakah kamu selalu menghindari kegiatan dan proyek kelompok? Apakah kamu adalah orang yang duduk sendirian di kedai kopi? Menjadi sendirian bisa memberimu perspektif pada hal-hal dan membantumu mengorganisir. Itulah mengapa kamu menikmati melakukan banyak hal sendirian. Kebanyakan orang akan merasa canggung atau malu jika terlihat sendirian di bioskop atau restoran. Tapi kamu merasa berdaya bebas dan rileks melakukan segala sesuatu sendirian. Nomor 3, kamu tidak terikat pada ponselmu. Di era media sosial dan kepuasan instan, sulit bagi orang untuk meletakkan telepon mereka. Tapi tidak untukmu. Hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah berbagi detail kecil dalam hidupmu dengan seluruh dunia. Jadi baik kamu makan pizza yang luar biasa untuk makan siang atau berlibur di pulau, tidak ada orang yang akan tahu. Kamu membenci panggilan telepon dan pesan teks yang membosankan, sehingga kamu tidak menelepon atau mengirim pesan kecuali jika diperlukan dan media sosial hampir tidak berguna bagimu. Nomor 4, kamu tidak mudah dihubungi untuk jangka waktu lama. Apakah keluargamu terbiasa dengan kamu yang tidak menjawab telepon atau menghilang dari dunia? Dulunya itu membuat mereka khawatir karena tidak bisa berbicara denganmu selama berhari-hari atau berbulan-bulan, tapi sekarang mereka mengerti bahwa kamu memiliki batasan dalam pergaulan. Kamu tidak merasa terlalu tertarik untuk terus-menerus berhubungan. Jadi jika kamu tidak menjawab telepon, kemungkinan kamu sedang merecharge diri dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai, baik itu membaca atau membuat karya seni. Bagimu, belajar dan menciptakan sesuatu adalah cara yang lebih bermanfaat untuk menghabiskan waktu daripada mengetahui berita keluarga terbaru. Nomor 5, kamu lebih suka bekerja sebagai freelancer. Salah satu hal yang tidak akan kamu tulis di CV-mu adalah team player. Tidak ada yang lebih membosankan bagimu daripada bekerja dengan sekelompok orang. Itulah mengapa kerja pagi pulang sore tidak akan pernah cocok untukmu. Strukturnya terlalu kaku, kamu harus mematuhi terlalu banyak aturan yang tidak berguna, dan jangan sampai kita membicarakan tentang pesta Natal kantor dan menandatangani kartu ulang tahun. Kamu melakukan pekerjaan terbaikmu sendirian ketika kamu bertanggung jawab atas jadwal dan memiliki 100% kontrol kreatif. Nomor 6, kamu tidak suka pergi ke acara sosial. Mengapa menghabiskan malam tahun baru di antara orang yang mabuk dan berteriak sekuat mungkin, ketika kamu bisa dengan mudah menghabiskan malam sendirian melakukan hal-hal yang kamu sukai? Sebagian besar waktu kamu menganggap acara sosial sebagai sesuatu yang memakan waktu. Itu karena kamu sangat menghargai waktumu dan tidak suka membuang-buang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu nikmati. Ini tidak berarti kamu membenci bersenang-senang dengan temanmu. Ini hanya berarti kamu ingin interaksi tersebut memiliki makna dan bukan hanya momen yang lewat karena alkohol. Nomor 7, headphone kamu adalah pelindungmu. Apakah kamu menggunakan headphone hanya agar orang tidak berbicara padamu? Kamu mungkin bahkan tidak mendengarkan musik sebagian besar waktu. Kamu hanya ingin menjaga jarak dengan orang asing. Untuk terlihat tidak bisa dihubungi, kamu melempar pasangan headphone kemana-mana, baik itu berbelanja, ke supermarket, atau hanya berjalan-jalan di jalan. Ini membantu menjaga dunia tetap jauh, membuat kamu merasa lebih nyaman baik secara fisik maupun spiritual. Nomor 8, kamu tidak suka berbagi tempat tidur dengan siapapun. Sementara kebanyakan orang ingin orang yang istimewa untuk dipeluk di malam hari, kamu hanya ingin tempat tidurmu untuk sendiri.
Memang memiliki seseorang itu menyenangkan, tapi tidak atas pengorbanan ruang pribadi dan selimutmu. Dan selain itu, siapa yang ingin bangun dengan mendengkur kencang atau bicara dalam tidur? Kamu tidak bisa mengambil risiko itu. Tidur sama seperti waktu sendirian sangat berharga bagimu. Nomor 9, drama bukan hal yang kamu suka. Banyak orang tidak bisa menolak drama dan beberapa bahkan menciptakannya. Tapi kamu tidak tahan dengan itu dan tidak ingin ada bagian dari orang lain juga. Kamu tidak teatrikal dalam bercerita jika kamu pernah menceritakan cerita dan kamu tidak akan pernah membagikan rahasia yang dipercayakan seseorang kepadamu. Apapun yang tidak perlu atau tidak rasional, kamu pastikan untuk menjauhinya. Dan karena kamu tidak suka orang lain ikut campur dalam hidupmu, kamu mencoba mengganggu kurang kehidupan orang lain juga. Nomor 10, kamu menikmati berpergian sendirian. Kebanyakan orang biasanya bepergian dengan teman atau keluarga, atau mungkin mereka menyewa pemandu wisata untuk menjelajahi tempat baru. Tapi tidak denganmu. Ada sesuatu yang sangat menarik bagimu tentang berada di negeri asing di mana tidak ada yang mengenalmu. Misteri itu. Dan kamu bebas melakukan segala sesuatu sendirian. Selain itu, bepergian dengan orang lain tidak tanpa kelemahan. Selalu ada orang yang tidur siang, mengeluh tentang berjalan terlalu jauh, atau ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak melihat mengapa kamu harus membuat kompromi ketika itu adalah perjalananmu, terutama ketika kamu membayarnya. Jadi lebih mudah untuk melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri. Nomor 11, kamu paling bahagia sendirian. Kamu paling damai dan puas ketika kamu sendirian. Entah itu di rumah, di kedai kopi, di perpustakaan, atau di negeri asing, kamu tidak merasa ada tekanan untuk impresi atau berkompromi. Sebaliknya, kamu menjalani hidup sesuai keinginanmu dan tidak khawatir tentang apa yang orang lain mungkin pikirkan. Pilihanmu mencerminkan dirimu yang asli, dan itu adalah inti dari kemandirian. Berbeda dengan kebanyakan orang, penyendiri benar-benar menikmati waktu sendirian. Bagimu, waktu sendirian adalah waktu untuk merenung, mengorganisir, menetapkan tujuan, dan mencapainya. Kamu melakukan pekerjaan terbaikmu sendirian dan tidak khawatir tentang terlihat keren atau menimbulkan kesan dengan gaya hidupmu. Bukan berarti menjadi seorang penyendiri selalu mudah, tapi kamu tidak akan menukarkannya dengan apapun di dunia. Setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri, dan jika kamu bahagia dengan hidupmu, tidak perlu mengubah apapun. Apa pendapat kamu? Bisakah kamu melihat dirimu dalam daftar ini? Apakah kamu dilahirkan sebagai seorang penyendiri? Bagikan pemikiran dan komentar kamu di bawah ini. Berikan jempol ke atas dan bagikan dengan teman-temanmu, sehingga kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, klik tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Pastikan juga untuk memeriksa video-video kami yang lain.